Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai isolasi dan elusidasi struktur molekul aktif dari spons laut Lamella melodicidi herbacea asal ujung kulon. Next. Resisten antimikrobial memiliki dampak kematian penduduk dunia meningkat. Kematian di Asia diperkirakan mencapai 4.730.000 pada tahun 2050. Contoh bakteri dari resisten antimikrobial adalah Pseudomonas aeruginosa dan lain sebagainya. Next. Pada 2003 ditemukan senyawa daptomisin yang diisolasi dari Streptomyces roseus yang dapat membunuh enteroci resisten vancomycin, VRE, dan MRSA. Sedangkan pada 2015 ditemukan senyawa 2 aksen, 4 aksen diklomoferoksi, 3,5 dipromofenol dari spons laut Bisidium granulosa yang dapat membunuh K. pneumoniae, A. baumannii, P. aeruginosa, dan Enterobacter enterochi resisten vancomycin, VRE, dan MRSA. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati laut yang tereksterial yang tinggi. Nah, organisme lautnya ini dilaporkan menghasilkan senyawa aktif yang berfungsi sebagai zat pertahanan kimia yang tinggi seperti spons laut Lamelodicidi herbacea. Nah, spons ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu peptida kecil mengandung gugus triklorometil, sesquiterpenoid, dan diphenyl ether terpolibrominasi atau PBDE. PBD ini dilaporkan memiliki aktivitas biologis seperti antibakteri, anti kanker, antifungal, dan antivirus. Aktivitas antibakterinya yaitu terhadap bakteri Bacillus subtilis dan mempunyai efek toksisitas terendah terhadap sel tumor tikus rat NBT2. Senyawa PBD ini dihasilkan dari Cyanobacteria hormosilla spongeliae yang bersimbiosis dengan spons laut L. herbacea. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana isolasi dan elusidasi struktur suatu molekul aktif dari spons laut L. herbacea asal ujung kulon, bagaimana aktivitas antibakterinya terhadap bakteri gram positif S. aureus dan gram negatif K. pneumoniae dan E. coli yang resisten terhadap ampicillin, dan bagaimana toksisitasnya terhadap embrio ikan zebra Dererio. Dan tujuan dari penelitian ini yaitu mengisolasi dan mengelusidasi struktur suatu molekul aktif dari spons laut L. herbacea asal ujung kulon, mengevaluasi aktivitas antibakterinya terhadap bakteri gram positif S. aureus dan gram negatif K. pneumoniae dan E. coli yang resisten terhadap ampicillin, dan mengevaluasi toksisitasnya terhadap embrio ikan zebra Dererio. Selanjutnya alat dan bahan. Bahan yang dipakai yaitu secara sekilas yaitu L. herbacea, telur ikan zebra, bakteri gram positif S. aureus ATCC, 6538, bakteri gram negatif P. aeruginosa, dan seterusnya. Alat yang dipakai selanjutnya yaitu ada radas chromatografi kolom, penguap pemutar vacuum, plat 24 sumur, mikropipet elite, kamera digital Tri Olympus stylus TG4, dan seterusnya. Koleksi sampel dilakukan yaitu sampel spoon laut dikoleksi dari Kepulauan Seribu, Jakarta menggunakan scuba pas diambilnya. Selanjutnya itu 300 gram sampel diambil dan segera direndam di ETOH 70%. Sampel spons laut ditaksonomi sebagai spons Lamelodicida herbacea. Selanjutnya ekstraksi pemisahan dan pemurnian. 300 sampel L. herbacea yang direndam dalam larutan alkohol berair disaring. Sampel diekstraksi dengan pelarut MEOH 3 kali 200 ml. Seluruh filtrat dipekatkan dengan pemutar vakum. Ekstrak pekat ditimbang dan ditentukan rendemennya. Dan selanjutnya yaitu partisi dengan heksana dan larutan MEOH H2O 90%. Lapisan polar dipartisi dengan CH2Cl2 dan MEOH H2O 50%. Proses ekstraksi, pemisahan, dan pemurnian dilanjutkan dengan pemekatan lapisan metanol dan air, dan lapisan air yang dipartisi kembali ke butanol. Seluruh lapisan organik yang mengandung N-heksan, diklorometana, dan N-butanol dipekatkan dan ditimbang. Lapisan yang didapatkan kemudian diasai dengan bakteri S. aureus dan P. aeruginosa. Kemudian, lapisan terakhir dimurnikan dengan cara rekristalisasi.
Senyawa murni yang telah diisolasi kemudian dievaluasi aktivitas bakterinya menggunakan bakteri gram positif S. aureus ATCC 6538, bakteri gram negatif K. pneumonia, dan E. coli resisten ampicillin. Lalu, evaluasi toksisitas menggunakan asai embrio ikan zebra. Tahap berikutnya yaitu elusidasi struktur menggunakan spektroskopi inframerah transform Fourier atau FTIR, spektrofotometri UV visible, spektroskopi NMR, dan difraktometer sinar X kristal tunggal. Metode berikutnya yaitu uji antibakteri yang menggunakan standar asai difusi plat agar. Sebelum dan sesudah semua pengujian, semua alat disterilkan terlebih dahulu pada suhu 121 derajat Celcius selama 20 menit. Cakram yang telah ditambahkan sampel ditempatkan pada pelat agar yang diinovasi. Nah, pada uji antibakteri ini, metanol digunakan sebagai kontrol negatif, sementara ampicillin dan klorophenicol digunakan sebagai kontrol positif. Pengujian dilakukan secara pengulangan 3 kali atau triplo. Kemudian, metode yang terakhir yaitu uji toksisitas in vivo embrio ikan zebra atau DRERIO. Larutan stok sampel dibuat dalam konsentrasi 100 mg per mililiter. Larutan stok lalu diencerkan hingga mencapai konsentrasi 1,25 hingga 10 mg per mililiter. Sebanyak 10 embrio ikan zebra dimasukkan ke dalam setiap pelat sumur yang sebelumnya sudah berisi 1 ml medium ERS aureus dan P. aeruginosa. Sampel ditambahkan dan diinkubasi selama 24, 28, dan 72 jam. Kontrol positif yang digunakan adalah 3,4-DCA, sementara kontrol negatif yang digunakan adalah DMSO dan kontrol blanco adalah medium ERS. Lalu, embrio ikan zebra yang mati dihitung dengan nil 50% mortalitas atau LC50 yang ditentukan dengan menggunakan analisis probit dengan bantuan perangkat lunak SPSS IBM versi 23. Bagian selanjutnya merupakan hasil isolasi dan pemurnian molekul aktif. Penelitian ini menggunakan spons laut L. herbaceae yang berasal dari ujung kulon Banten yang memiliki morfologi tipis dan menempel pada terumbu karang. Sampel ini akan dilakukan koreksi serta ekstraksi menggunakan metanol sebanyak 3-4 kali hingga diperoleh filtrat. Filtrat yang didapat kemudian akan dipekatkan hingga memperoleh ekstrak metanol sebanyak 15,3 gram. Nah, lalu ekstrak metanolnya yang diperoleh ini kemudian akan dipartisi bertingkat menggunakan 3 jenis pelarut yang berbeda, yaitu ada pelarut edeksana, pelarut diklorometana, serta pelarut butanol. Di mana partisi sendiri bertujuan untuk memisahkan senyawa metabolis sekunder berdasarkan sifat kepolarannya. Adapun nanti akan dihasilkan 3 jenis lapisan dengan bobot yang berbeda-beda. Pada lapisan edeksana akan dihasilkan bobot sebesar 0,90 gram, pada lapisan diklorometana akan dihasilkan bobot sebesar 4,05 gram, serta pada lapisan butanol akan dihasilkan bobot sebesar 1,96 gram. Ketiga jenis lapisan tersebut kemudian akan diasai terlebih dahulu menggunakan bakteri gram positif yaitu S. aureus dan gram negatif yaitu P. aeruginosa. Nah, di antara ketiga lapisan tersebut ternyata lapisan diklorometana ini akan menunjukkan zona hambat yang paling tinggi dari lapisan edeksana dan lapisan butanol yaitu 20 mm dan untuk bakteri gram positifnya sebesar 12 mm. Lapisan diklorometana ini kemudian dipilih untuk dimurnikan lebih lanjut dengan teknik rekristalisasi karena memiliki daya hambat yang lebih besar, bahkan lebih besar jika dibandingkan dari klorampenikol yang digunakan sebagai kontrol positif. Seperti yang terlihat pada gambar 1 menunjukkan hasil rekristalisasi yang tidak sesuai untuk kristalografi sinar X. Maka dari itu dilakukan proses rekris kembali sebanyak 2 kali hingga diperoleh rekristalisasi yang sesuai untuk kristalografi sinar X. Elusidasi struktur molekul aktif dari spons laut L. herbaceae. Elusidasi struktur adalah suatu proses penentuan atau penyikapan struktur molekul planar dan stereo melalui cara-cara kimia dan spektroskopi. Metode yang digunakan meliputi spektroskopi, reaksi kimia, komputasi, dan biosintesis.
Hasil rekristalisasi larutan CH2Cl2 kemudian diperiksa menggunakan KLT silika dengan eluen heksana dan etil asetat dengan perbandingan 4:1. Nilai RF-nya adalah 0,57 dengan noda bentuk lonjong dan tunggal seperti yang ada di gambar. Bentuk noda yang memanjang dalam fase diam silika umumnya disebabkan oleh gugus fenol. Dengan kristal yang baik tersebut, elusidasi struktur senyawa ini tidak hanya menggunakan spektroskopi NMR, UV, dan IR, tetapi juga melalui kristal tunggal sinar X. Senyawa ini adalah senyawa mayor dengan bobot 1,3566 gram. Elusidasi spektrum UV-Vis dari senyawa tersebut menunjukkan serapan lambda maksimal dan log epsilon adalah 293,4 nanometer dan 2,98, mengindikasikan bahwa senyawa tersebut mempunyai kromoforfenol tersubstitusi auxokrom. Benzena mempunyai dua pita utama, yaitu pita primer untuk transisi terizinkan dan pita sekunder untuk transisi terlarang. Adanya pasangan elektron bebas OH atau BR akan menggeser lambda max ke daerah panjang gelombang yang lebih besar atau efek batokromik. Selanjutnya, elusidasi spektrum FTIR mengonfirmasi gugus fungsi fenol, CH aromatik, ether, dan metasubstitusi. Spektrum FTIR senyawa tersebut dapat dilihat pada gambar yang ada di slide. Pada V sama dengan 3490 cm/-1 menyikap adanya gugus fenol, sedangkan pada V 1578 sampai 1403 menunjukkan adanya gugus CH aromatik. Posisi substitusi meta dapat lebih lanjut diidentifikasi melalui 3 puncak pada daerah sidik jari, yaitu 870, 768, dan 692. Gugus fungsi ether dielusidasi pada V 1266 sampai 1208 cm/-1. Spektrum 1HNMR senyawa A dapat dilihat pada gambar. Pada gambar menunjukkan sepasang kopling meta pada 6,46 dan 7,41. Hasil spektrum 1HNMR senyawa A selanjutnya dapat dibandingkan dengan penelitian lain seperti pada tabel yang terlihat pada layar. Selain itu, berdasarkan nilai J tersebut, terdapat dua kemungkinan struktur, yaitu struktur A1 dan A2. Geseran kimia untuk H6 lebih afil daripada H4, karena adanya efek anisotropi dan cincin benzena lainnya pada posisi C1. Arus cincin tersebut menyebabkan H6 menjadi lebih uphill. Akan tetapi, dari data NMR H1 tersebut, struktur senyawa A masih belum dapat disimpulkan dengan rinci karena rasio H dibanding C kurang dari 1. Untuk itu perlu dilakukan analisis lebih lanjut. Data kristalografi menunjukkan senyawa A mempunyai rumus molekul C12H6O4Br6 dan kelompok ruang monoklinik P21/N Z sama dengan 4. Selain itu, data kristalografi juga menyediakan informasi mengenai panjang ikatan, sudut torsi, dan jarak antar atom. Data tersebut mengungkapkan panjang ikatan CBr dan COH berturut-turut adalah 1,881 dan 109,5 Armstrong. Selanjutnya, posisi meta dan para akan mempengaruhi rotasi dan juga dengan adanya efek penopang. Sehingga dapat disimpulkan senyawa A adalah 2,3,4,5 tetrabromo 6, 3 aksen, 5 aksen, dibromo, 2 aksen, hidroksi, fenoksi, fenol. Selanjutnya adalah aktivitas senyawa A terhadap antibakteri gram positif dan gram negatif, serta toksisitas terhadap embrio ikan zebra di Rerio. Dalam uji difusidik standar, senyawa A menunjukkan aktivitas antibakteri pada bakteri patogen gram positif S. aureus ATCC 6538 yang memiliki konsentrasi 0,08 hingga 1,25 mikrogram per cakram dengan zona hambat 12 ± 0 hingga 14 ± 0 mm. Kemudian aktivitas antibakteri pada bakteri patogen gram negatif K. pneumonia yang memiliki konsentrasi 1,25 hingga 50 mikrogram per cakram dengan zona hambat 9 ± 0 hingga 12,5 ± 0,71 mm.
Kemudian aktivitas antibakteri pada bakteri patogen gram-negatif E. coli tidak menunjukkan aktivitas. Data-data tersebut menunjukkan bahwa senyawa A dapat menghambat pertumbuhan pada bakteri patogen gram-positif dan juga gram-negatif pneumonia, serta tidak menghambat bakteri gram-negatif resisten ampicillin. Kehadiran gugus pH-OH serta jumlah atom Br sangat penting untuk aktivitas antibakteri yang dihasilkan. Semakin besar zona hambat, maka semakin aktif suatu senyawa. Selanjutnya ada embrio ikan zebra. Embrio ikan zebra dibakar menggunakan bahan uji selama 72 jam. Hal ini menurunkan penetasan embrio. Menurunnya penetasan embrio terjadi karena embrio telah mengalami koagulasi sebelum menetas, sehingga berhenti untuk berkembang. Embrio yang mengalami koagulasi secara kasat mata akan berwarna putih keruh. Kemudian LC50 ditentukan dari jumlah embrio yang mati pada 48 JPF. Penentuan LC50 ini dilakukan dengan dua kontrol, yaitu kontrol negatif dan juga kontrol positif. Kontrol negatif dilakukan untuk mengetahui efek DMSO terhadap abnormalitas dari embrio. DMSO 0,1% digunakan untuk menambahkan kelarutan fraksi di dalam media H2O. Kelainan tersebut dapat dicegah menggunakan larutan DMSO dengan konsentrasi di bawah 0,5%. Selanjutnya ada kontrol positif yang dilakukan menggunakan larutan 3,4 dikloroanalin 2 mikrogram per mililiter. Baik, selanjutnya kita masuk dalam simpulan. Pertama, di sini ada beberapa simpulan. Pertama, senyawa C12H6O4-4 adalah senyawa 2,3,4,5 tetrabromo 6,3,5 dibromo 2 hidroksifenoksifenol yang telah berhasil diisolasi dari sperm laut L. herbacea dan dielusidasi strukturnya menggunakan spektroskopi UV, IR, NMR, dan kristal tunggal sinar X. Selanjutnya, senyawa ini menunjukkan aktivitas antibakteri terhadap bakteri gram-positif S, Aureus ATCC 6538, dan gram-negatif K, pneumoniae. Senyawa ini tidak menunjukkan aktivitas terhadap bakteri patogen gram-negatif E. coli resisten ampicillin. Selanjutnya, senyawa ini menunjukkan aktivitas toksisitas terhadap embrio ikan zebra, Dererio. Isolasi molekul aktif PBDE masih dilakukan usai antibakteri lebih lanjut dengan menggunakan jenis bakteri patogen lainnya. Terakhir, yaitu modifikasi sintesis senyawa C12H6O4-4 dapat meningkatkan aktivitas senyawa antibiotik untuk pengembangan obat lebih lanjut. Baik, demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Dengan ini, presentasi kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.